Upacara bendera Senin 21 Februari 2022 siap dimulai. Petugas upacara kelas 7A, pembawa acara Maulana Ridho Ferdiansyah, pemimpin upacara Raffi Al-Bayhaqi, pembina upacara Muhammad Rafiq Nasuha, pengibar bendera Raja Balia Hidayat Alfitur Adityo Excel Muhammad Rehan Haryanto, pembawa teks UUD 1945 Alfiansyah Jayana Putra, pembawa teks Pancasila Arga Ojowala Samirza Antoni, pembawa pembaca doa Muhammad Hamdan. Persiapan barisan. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih yang diiringi dengan lagu Indonesia Raya. Siap, pada, bendera putih. Hormat, gerak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah matanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
Indonesia Raya merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Bro. Mengheningkan cipta. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur di medan pertempuran, mengheningkan cipta, mulai. Dengan seluruh angkasa raya memuji pahlawan negara. Nan gugur remaja diribaan bendera merah nusa bangsa. Kau ku genang wahai bunga putra bangsa. Harga jasa kau cahaya balita bagi Indonesia merdeka. Selesai. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan ini dengan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia,
dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila yang diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Amanat. Cepat. Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah ma'badah hatutal kurama wal fudula para alim, para ulama, wabil khusus panjenenganipun Romo Yai Harun Ismail selaku pengasuh Pondok Pesantren Ibnu Qasim yang senantiasa kita harapkan barokah manfaat ilmunya, para bapak Dewan Guru MTS Salafiyah Qasim yang saya hormati, tak lupa anak-anakku siswa MTS Salafiyah Qasim yang saya banggakan dan cintai. Pada upacara kali ini saya akan memberikan sedikit amanat untuk kalian tentang waktu, tentang pentingnya waktu. Kita tahu bahwa hari-hari yang telah lewat tidak akan bisa kita ulangi lagi. Kesempatan-kesempatan yang telah lewat tidak akan bisa kita ulangi lagi. Begitu pentingnya waktu. Ketika waktu itu tidak kalian gunakan dengan sebaik-baiknya, waktu itulah yang akan menghancurkan cita-cita kamu nanti di kemudian hari. Apabila waktu itu tidak digunakan sebaik-baiknya, maka waktu itulah yang justru akan menjadi yang bisa menghancurkan kalian. Sebagaimana dalam peribahasa Arab mengatakan al-waktu kasaif, ya, dan mengatakan waktu itu bagaikan pedang. Apabila waktu itu tidak digunakan sebaik mungkin, maka waktu itu yang bisa melukaimu, bisa membuatmu tidak enak, melukai bisa atau mungkin bisa membunuh. Itu waktu. Maka dari itu saya mengajak kepada kalian semua untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya. Kita sudah diberi waktu yang banyak di pondok ini. Apabila ada yang mengatakan bahwa saya tidak ada kesempatan untuk belajar, itu bohong. Saya sudah melihat, menyaksikan di pagi hari, di sore, di malam, saya juga sering ke sini. Kalau ada yang mengatakan tidak ada kesempatan untuk belajar, itu saya kira memang waktunya itu yang tidak digunakan sebaik-baiknya. Maka mulai sekarang dan seterusnya, saya ingin kita semua menghargai waktu. Janganlah waktu itu dihambur-hamburkan hanya untuk main-main, dihambur-hamburkan hanya untuk hal-hal yang tidak berguna. Nanti kamu akan menyesal di kemudian hari. Waktu kita nggak banyak. Kalian maksimal di sini 3 tahun, atau mungkin tambah lagi kalau melanjutkan ke tingkat jenjang aliyah mungkin bisa 6 tahun. Tapi dari semua itu, kesempatan kalian belajar itu kalau tidak digunakan, ya nanti tidak akan menghasilkan apa-apa, malah mengecewakan.
di pondok diberi waktu tidak digunakan, hasilnya nanti di rumah malah mengecewakan. Ini saya tidak ingin siswa MTS Saleh Kasim kecewa, waktunya tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Apalagi sekarang di semester 2 ini sudah pernah saya sampaikan bahwa waktu kita itu sempit. Waktunya sempit, juga kegiatannya semakin banyak. Ada agenda persikama. Ini tentunya akan menyita waktu kalian belajar. Tapi jangan kalian pesimis. Waktu itu tetap bisa digunakan. Kita minta kepada Allah supaya waktu-waktu ini kita bisa gunakan sebaik-baiknya. Insya Allah kalau kamu menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya, itu waktunya menjadi waktu yang barokah, menjadi hari yang barokah, menjadi minggu yang barokah, dan seterusnya. Apabila kita menggunakan waktu sebaik-baiknya, dari waktu itu akan menghasilkan kebaikan. Itulah yang namanya waktu yang barokah. Jangan hanya digunakan untuk main-main. Kalau main-main, malah kebalikannya. Kalian nggak mendapat kebaikan, tapi nanti di kemudian hari kamu malah sebaiknya akan mendapat penyesalan. Ini tolong ya, kita berada di pondok, di tempat yang baik, bertemu dengan orang baik, bertemu dengan guru yang baik, kita gunakan waktunya ini, kita gunakan dengan sebaik-baiknya, agar nanti ketika kalian sudah dinyatakan lulus dari sekolah ini, kalian tidak menyesal, kalian malah membawa ilmu yang manfaat. Terakhir, saya mau berpesan kepada kalian, sebagaimana yang doa yang kita ucapkan tiap kali kita mengakhiri pembelajaran, yaitu membaca wal asri, gitu ya. Ya, itu artinya apa? Wal asri itu demi masa itu waktu. Kenapa Allah itu bersumpah kalau demi waktu? Ini tentunya ada hal yang luar biasa tuh. Sehingga Allah itu bersumpah itu dengan waktu. Ini waktu sangat memegang peran yang penting dengan kesuksesan kalian di kuliah hali. Jadi setiap kali kita mengakhiri pelajaran, kita diingatkan bahwa wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu semua merugi, kecuali siapa? Ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang menggunakan waktunya untuk kebaikan-kebaikan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang-orang yang menggunakan waktunya untuk kebaikan juga yang saling mengingatkan. Nah, ini dua berarti poinnya ya. Orang yang mau menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya, kemudian juga saling mengingatkan. Ini saya ingin kalian sebagai santri juga melaksanakan ini. Jadi kalian gunakan waktunya itu dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan, juga saling mengingatkan. Kalau temannya menghabiskan waktu hanya main-main saja, coba diingatkan bahwa tujuan kita ke pondok ini adalah mencari ilmu, tidak ada yang lain, tidak hanya tidur, tidak hanya main-main, tapi di sini mencari ilmu ya. Harapan saya ke depannya kalian lebih baik lagi. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Kalau hari ini sama, itu masih golongannya kita orang yang merugi ya. Semoga ke depan kita bisa menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Waktu luang ini kita gunakan sebelum datang waktu sempit, kita gunakan sebaik-baiknya. Waktu muda kita gunakan dengan sebaik-baiknya sebelum datang waktu tua. Waktu sehat kita gunakan sebelum sakit kita. Maka dari itu semuanya saja kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya agar kita mendapatkan waktu yang barokah, mendapatkan ilmu yang manfaat, dapat meraih cita-cita kalian di kemudian hari. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal adimi sultanik. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, para pahlawan dan pejuang bangsa kami. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan jasmani dan rohani, agar kami bisa selalu belajar dan menuntut ilmu setiap hari. Jadikanlah kami orang-orang yang benar, soleh, dan berakhlakul karimah, agar kami bisa menutup kejahilan kami sebelum hari ini. Baguskanlah akhlak kami kepada guru-guru kami, agar beliau semua ikhlas dan ridho atas ilmu yang diajarkan kepada kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Pada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, pasukan dibubarkan oleh masing komandan kompi. Masalah